Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Kabinet Wilopo dan Demokrasi Liberal. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Muhammad Hafiz, nomor absen 17. Nama saya Dwi Naya, absen 8. Saya Larissa, absen 14. Nama saya Nurfadil Muharam, absen 23. Nama saya Prasadiva Zahra, absen 24. Nama saya Syafira Salsabila, absen 31. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama. Kabinet Wilopo, 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Awal terbentuknya Kabinet Wilopo itu setelah berakhirnya Kabinet Sukiman, yang dimana Kabinet Sukiman ini dianggap gagal karena penandatanganan Mutual Security Act yang bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Kabinet ini resmi dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 85 tahun 1952 tanggal 1 April 1952. Dalam konstelasi politik saat itu, kehadiran partai-partai kecil tetap diperhitungkan agar dapat mencapai mayoritas di parlemen. Nah, pada tanggal 30 Maret, Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas PNI, Masyumi, PSI, PKRI, Parkindo, Parindra, Partai Buruh, Partai Syarikat Islam Indonesia. Program kerja Kabinet Wilopo ini, yang pertama ada organisasi negara, melaksanakan pemilihan umum untuk konstituante dan dewan-dewan daerah seperti konstituante, DPR, dan DPRD, menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah, menyederhanakan organisasi pemerintah pusat. Yang kedua, kemakmuran, memajukan tingkat penghidupan rakyat, mempertinggi produksi nasional, melanjutkan usaha perubahan agraria. Yang ketiga, keamanan, menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum, menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Program kerja yang keempat adalah perburuhan, yaitu memperlengkap perundang-undangan perburuan untuk meningkatkan derajat kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional. Yang kelima adalah program kerja pendidikan dan pengajaran, di mana mempercepat usaha-usaha untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Dan yang terakhir adalah program kerja luar negeri, mencakup 3 poin. Yang pertama, mengisi politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. Yang kedua, menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia-Belanda atas dasar Uni Statute menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa dan menghilangkan hasil-hasil konferensi meja bundar yang sekiranya merugikan rakyat dan negara. Dan poin yang terakhir adalah meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia secepatnya. Yang terakhir, berakhirnya itu Kabinet Wilopo. Akibat peristiwa Tanjung Morawa, muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo. Peristiwa Tanjung Morawa ini dijadikan sarana oleh kelompok yang anti kabinet dan pihak oposisi lainnya untuk mencela pemerintah. Akibatnya, Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953 tanpa menunggu mosi itu diterima oleh parlemen. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari demokrasi liberal. Yang pertama ini ada kelebihannya. Yang pertama ada kebebasan yang tinggi bagi individu. Maksudnya ini tuh dalam negara liberal individu itu lebih kebebasannya lebih luas, terus juga hukum hak asasi manusianya lebih ketat. Nah, selanjutnya itu ada tinggi pendapatan penduduk. Roda ekonominya ini nggak diatur sama pemerintah, jadi para pengusaha itu bebas untuk mengembangkan usahanya. Terus yang ketiga, tidak disalahgunakan pemerintah kekuasaan. Di dalam demokrasi liberal itu, rakyat bebas mau jadi peran apapun, bahkan yang penting sekalipun, karena
mereka memungkinkan tidak bisa menyalahgunakan kekuasaan dari pemerintah. Terus selanjutnya ada kesiapan menang yang lebih tinggi. Ini maksudnya adalah biasanya di negara liberal itu ada kompetisinya tersendiri, misalnya kayak pemilihan presiden, pemilihan parlemen, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah fokus pada rancangan jangka pendek. Ini maksudnya mereka lebih memfokuskan pada program-program yang dikeluarkan dalam jangka pendek. Selanjutnya ada kekurangan dari demokrasi liberal. Yang pertama yaitu tingkat individualitas yang tinggi. Hal ini menyebabkan ketidakpekaan sosial karena orang saling tidak mempedulikan satu sama lain. Yang kedua, besarnya kesenjangan sosial. Hal ini terjadi karena kaum kapitalis menguasai modal dan mengeksploitasi para pekerja. Yang ketiga, banyak terjadi gejolak ekonomi. Karena setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi, seringkali terjadi gejolak ekonomi ini yang disebabkan oleh gesekan antara para pelaku usaha. Dan yang terakhir yaitu kebebasan pers yang disalahartikan. Karena pers yang terlalu bebas dan tidak dapat dikontrol oleh pemerintah, sehingga menjadikannya mudah disetir oleh kepentingan tertentu. Nah, selanjutnya kami akan mengemukakan pendapat kelompok kami mengenai demokrasi liberal. Apakah kelompok kami setuju atau tidak setuju dengan adanya demokrasi liberal? Kelompok kami itu tidak menyetujui. Nah, ada beberapa alasan yang akan kami sajikan. Yang pertama itu, demokrasi liberal itu membuat kesenjangan sosial itu semakin bertambah. Kenapa kita bilang kayak gitu? Demokrasi liberal itu hanya memberi peluang kepada mereka yang bermodal besar dan memiliki kekayaan yang melimpah untuk dapat bersaing dan menguasai sumber daya alam negara. Nah, kondisi ini memungkinkan kaum-kaum yang berpenghasilan kecil itu tidak berpeluang untuk mendapatkan uang. Nah, sehingga timbul di mana yang kaya itu makin kaya, yang miskin itu semakin miskin. Karena hanya orang-orang kaya dan orang-orang yang bermodal besar yang berpeluang untuk memiliki penghasilan. Lalu yang kedua, ada banyak terjadi konflik di kalangan masyarakat. Mengapa banyak terjadi konflik di kalangan masyarakat? Karena dalam demokrasi liberal itu lebih sering mengutamakan individu pribadi, sehingga mereka akan lebih mementingkan diri sendiri dan menganggap dirinya lebih baik dari negara, sehingga lebih sering terjadi konflik di antara masyarakat. Nah, selanjutnya, alasan yang ketiga menurut kelompok kami adalah pemerintahan yang tidak berjalan secara efisien. Nah, pada masa demokrasi liberal ini, kondisi negara itu tidak stabil. Kenapa? Karena pada demokrasi liberal ini, kabinet terus-menerus berganti, sehingga pemerintahan itu tidak berjalan efisien. Nah, pemerintahan yang tidak berjalan secara efisien ini berdampak sangat besar terhadap perekonomian Indonesia, yang akibatnya mengakibatkan inflasi di Indonesia itu tinggi. Lalu yang terakhir, ada monopoli perdagangan oleh para penguasa. Nah, dengan demokrasi liberal ini yang memiliki hubungan dengan dan memiliki modal dengan penguasa lainnya, sehingga mereka lebih bisa dalam memiliki diri sendiri. Karena demokrasi liberal ini mengedepankan individualitas, sehingga para pedagang dari kelas bawah tidak dapat memiliki modal yang besar, sehingga perdagangan mereka dan dagangan mereka lebih rendah kualitasnya daripada para penguasa-penguasa. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai Kabinet Wilopo dan pendapat kami mengenai demokrasi liberal. Semoga presentasi singkat ini bisa membawa banyak manfaat kepada kalian. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.